Hai anak-anak kelas 1, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Iis pada pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 1. Semoga semuanya sehat selalu ya, bersama keluarga di rumah. Kemarin baru selesai liburan. Bagaimana liburannya? Pasti menyenangkan. Walaupun di rumah saja, gak usah sedih. Sama Bu Iis juga dan beberapa orang di dunia ini saat ini liburannya di rumah saja. Tapi tetap bahagia kan? Karena bisa berkumpul bersama keluarga. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang belajar dengan meneladani kisah Nabi Idris alaihi salam. Anak-anak, ada yang tahu tidak siapa sih Nabi Idris? Nabi Idris itu adalah Nabi dan Rasul yang keberapa ya? Ada yang tahu tidak? Ya betul, Nabi Idris adalah Nabi yang kedua. Dalam lagunya, Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syu'aib, dan seterusnya. Oh ya, anak-anak, Nabi Idris ini kita teladani sebagai orang yang rajin belajar. Kenapa ya? Karena Nabi Idris ini pandai belajar sejak kecil dan memiliki berbagai macam kemampuan dan kepandaian. Bisa apa aja ya? Coba kita lihat. Yang pertama, Nabi Idris pandai membaca. Kedua, bisa menulis. Ketiga, pandai berhitung, bisa menunggang kuda, bisa melukis di pasir, dan bisa menjahit. Banyak sekali ya, Nabi Idris ini segala bisa. Oleh karena itu, mari kita meneladani Nabi Idris dengan mempelajari semua hal yang ada di dunia. Gak usah pilih-pilih, semakin banyak yang kita ketahui, semakin pandai kita dan semakin hebat luar biasa seperti Nabi Idris. Oh ya, tapi Nabi Idris selain memiliki kepandaian yang segala macam, Nabi Idris tetap rajin beribadah dan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha, Nabi Idris ini istimewa loh. Beliau pernah bertemu dengan malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail ini kan malaikat pencabut nyawa. Kok bisa ya ketemu dengan manusia sebelum manusia itu meninggal? Pada masa hidupnya lagi. Bagaimana kisahnya ya? Mau tahu tidak? Kita simak ceritanya berikut ini. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nuh adalah nama asli Idris. Ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Karena tekun belajar sejak kecil, ia diberi nama Idris. Allah meninggikan derajat Nabi Idris karena ia tekun beribadah, suka beramal, dan rajin menuntut ilmu. Ia pun beribadah dengan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Idris, bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Nabi Idris ingin semakin tekun beribadah kepada Allah. Ia lalu meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Namun setelah itu, ia minta dihidupkan kembali. Karena kebaikannya, dengan seizin Allah, malaikat Israel pun mencabut nyawa Idris pelan-pelan.
Lalu ruhnya diangkat ke langit. Di sana Nabi Idris melihat neraka dan surga. Setelah itu Nabi Idris minta izin untuk tetap hidup berada di dalam surga. Anak-anak kelas 1 mau jadi anak pintar dan soleh seperti Nabi Idris? Tentu dong. Nah, ini ada tipsnya nih sambil bernyanyi ya. Di rumah ikuti lagu Bu Iis sambil bertepuk tangan ya. Seperti ini. Kalau kau ingin cerdas, ayo belajar. Kalau kau ingin pintar, ayo belajar. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Amin. Nah, mudah kan? Ternyata resepnya cuma satu. Kalau ingin pintar, kalau ingin cerdas, dan ingin jadi anak soleh dan soleha, rajin belajar dan berdoa. Anak-anakku, ingat ya, sebelum belajar, biasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ayo kita baca sama-sama doa sebelum dan sesudah belajar. Doa sebelum belajar, baca sama-sama ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Doa sesudah belajar. Allahumma ja'alna fi qulubina nuran wa basaran wa fahman innaka ala kulli syai'in qadir. Anak-anak, setelah menyimak penjelasan dan cerita Bu Iis tadi, ternyata kunci untuk jadi anak pintar itu cuma satu, yaitu rajin belajar. Dua, ditambah dengan berdoa kepada Allah. Nah, anak-anak, percayalah Tuhan menciptakan kita sama-sama dikasih otak, sama-sama dikasih mata, sama-sama dikasih telinga, sama-sama kasih mulut, tangan, kaki, dan semuanya. Jadi semua orang itu pasti pandai. Asal satu rumusnya, yaitu rajin belajar. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi ya pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.